pagi anak Ustaz dan Ustazah kelas 6A Bengkulu, 6B Ternate, dan 6C Toraja. Apa kabarnya anak Ustaz dan Ustazah semua pada hari ini? Semoga pian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Amin. Alhamdulillah, pada hari Rabu kemarin kita telah belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Dan hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPS dan kita akan belajar tentang komoditas, ekspor, dan impor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Ustazah, Ananda diharapkan dapat mengetahui apa itu ekspor, impor, dan komoditas ekspor impor di Indonesia. Juga penilaian untuk hari ini Ananda diminta menjawab beberapa soal terkait materi yang akan Ustazah jelaskan. Baiklah anak Ustaz dan Ustazah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Ustazah jelaskan. Anak Ustaz dan Ustazah ingatkan selalu untuk menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker saat keluar rumah, dan utamakan juga untuk saling menjaga jarak. Semoga dengan demikian kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Berikut penjelasan Ustazah terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Komoditas, ekspor, dan impor di Indonesia. Secara singkat, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, anak-anak, jadi ekspor itu kan artinya kita itu punya kelebihan. Jadi kita bisa menjual barang yang kita punya itu ke luar negeri, sedangkan impor itu kan artinya kita kekurangan. Jadi kita harus membeli barang dari luar negeri. Tujuan dan manfaat ekspor adalah: pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Dan yang ketiga, menambah devisa negara. Komoditas ekspor Indonesia artinya barang dari Indonesia yang bisa dijual ke luar negeri. Di sini contohnya ada 5. Yang pertama yaitu komoditas karet. Ini merupakan bahan dasar untuk membuat ban, bola, dan sebagainya. Juga ada produk tekstil untuk pakaian. Kelapa sawit ini bisa dibuat untuk minyak dan sebagainya. Juga ada kakao atau coklat. Ini biasanya coklat bubuknya yang dijual. Dan selanjutnya adalah produk hasil hutan. Bisa dibuat kertas atau dijadikan bahan bangunan. Tujuan dan manfaat impor adalah: pertama yaitu tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena impor tadi kan artinya kita membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya yaitu memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Juga memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun barang yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Komoditas impor Indonesia artinya barang yang dibeli oleh Indonesia ke negara lain.
Yang pertama, misalnya bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan baku kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Yang kedua, di sektor pangan. Sedangkan dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras hingga kedelai. Mengejutkan memang, walaupun Indonesia memiliki banyak ladang padi, namun ternyata kebutuhan beras di Indonesia masih belum mencukupi, sehingga kita perlu impor dari negara lain atau maksudnya kita harus masih membeli kepada negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan India. Yang ketiga yaitu barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Yang keempat yaitu barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang kelima yaitu jasa. Biasanya jasa ini kita butuhkan dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Kegiatan ekspor dan impor ini tertera juga dalam dalil Al-Quran surah Al-Qasas ayat 57 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaih samaratu kulli syai'ir rizqa min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya Allah berfirman, bukankah kami telah menentukan kedudukan mereka dalam tanah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Tentunya buah-buahan tadi sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari luar kota Mekah, dan itu mereka dapatkan lewat rihlah atau pengembaraan mereka ke negeri Syam dan Yaman, selain dari yang dibawa oleh jemaah haji dari berbagai penjuru negeri. Inilah salah satu fenomena ekspor impor yang terjadi sejak zaman jahiliyah dan masih terus berlangsung hingga hari ini. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah untuk materi komoditas ekspor dan impor. Adapun tugasnya Ustazah ulangi kembali, yaitu Ananda diminta menjawab beberapa soal terkait materi yang Ustazah jelaskan tadi. Ditulis di buku tulis, difoto, dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke, selalu semangat anak Ustaz dan Ustazah. Insya Allah untuk pekan depan atau Rabu depan kita sudah mulai membaca rangkuman materi terkait persiapan penilaian akhir semester. Selalu semangat. Ustazah yakin Ananda semua pasti bisa. Semoga Ananda semua selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.